Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips cara memulai bisnis reseller ataupun dropshipper. Nah, simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Hoster itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting dan Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. So, jika belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Nah, salah satu bisnis di dunia digital atau bisnis online yang bisa dikerjakan tanpa modal adalah menjadi seorang reseller dan juga dropshipper. Ada beberapa bisnis tentu saja. Nah, jika teman-teman ingin tahu bisnis apa saja, silakan tonton di video yang ini ya. Kita di video ini lebih fokus bagaimana cara memulai menjadi seorang reseller ataupun dropshipper. Apa saja yang harus dikerjakan? Nah, yang pertama teman-teman, ketika teman-teman ingin memulai bisnis online dengan memilih jalur reseller ya, yang harus teman-teman kerjakan pertama kali adalah dengan menentukan produk apa yang pengen teman-teman jual. Nah, di awal teman-teman, silakan teman-teman riset dulu. Sebetulnya aku ini mau jualan produk yang gimana sih? Nah, untuk menentukan aku atau kita mau jualan produk apa, baiknya teman-teman riset siapa sih calon konsumen yang pengen teman-teman jadikan sebagai target market. Nah, teman-teman riset nih, siapa kira-kira calon konsumennya dan kira-kira mereka itu butuh apa. Nah, nanti baru teman-teman tentukan produk apa yang mau teman-teman jual. Nah, setelah teman-teman tahu produk apa yang mau teman-teman jual, baru teman-teman cari calon suppliernya. Nah, ketika mencari calon supplier, teman-teman tidak hanya cari calon supplier ya. Saranku sih, pastikan si calon supplier ini itu memberikan kesempatan teman-teman untuk tumbuh. Maksudnya untuk tumbuh gimana? Ya, dia tidak sekedar jual produk, tetapi dia itu mau memberikan edukasi ke teman-teman cara berjualan yang benar tuh gimana sih, agar sukses memasarkan produknya dia tuh gimana sih. Nah, pastikan si supplier ini memberikan kesempatan itu kepada teman-teman. Syukur-syukur misalnya di sana kalau teman-teman itu bisa dapat target tertentu, teman-teman bisa mendapatkan tambahan bonus itu misalnya ya. Nah, carilah supplier-supplier yang memang memberikan kesempatan untuk tumbuh kepada teman-teman. Selain itu juga carilah supplier yang memang dia tidak memberatkan ketika teman-teman mendaftar sebagai reseller ataupun dropshippernya. Ada banyak kok supplier yang dia tidak harus daftar dulu dengan biaya tentu saja, dan teman-teman bisa langsung menjual produknya. Gimana sih cara mencari supplier yang seperti itu? Sebetulnya cukup mudah teman-teman. Teman-teman tinggal buka, salah satunya ya caranya, tinggal buka Instagram, terus ketikin aja di Instagram itu hashtag misalnya open reseller atau open dropshipper. Maka nanti di sana teman-teman akan mendapati banyak sekali produk dari berbagai produsen atau supplier yang dia menyediakan kesempatan untuk menjadi reseller ataupun dropshipper. Nah, dari semua yang ada di sana, coba deh teman-teman cari yang memang dia tuh memberikan kesempatan untuk tumbuh, dan ketika teman-teman itu mau mendaftar sebagai resellernya ataupun dropshippernya, itu tidak memberatkan teman-teman. Teman-teman cari satu persatu, coba dicek, terus bila perlu teman-teman chat ke mereka, tanya persyaratannya apa saja, terus polanya gimana, terus juga kesempatan berkembangnya gimana. Cari yang terbaik, habis itu bisa teman-teman pilih untuk dikerjakan bisnisnya. Nah, ketika teman-teman sudah dapat
dapat suppliernya yang memang ini adalah supplier yang aku bilang tadi bisa memberikan kesempatan untuk tumbuh di bisnisnya, teman-teman baru petakan tool atau alat apa saja yang mau teman-teman gunakan untuk berperang. Wah, berperang. Untuk jualan lah intinya. Nah, teman-teman coba identifikasi alat apa saja, tool apa saja yang bisa teman-teman gunakan untuk jualan. Mulai dari yang offline, misalnya bikin kartu nama ataupun bikin apapun di offline. Terus misalnya lagi dengan online, misalnya pakai WhatsApp bisnis, bikin katalog di sana ataupun bikin website ataupun mengelola media sosial. Nah, teman-teman identifikasi toolnya atau alatnya apa saja, baru teman-teman rencanakan strateginya gimana. Nah, habis itu eksekusi untuk menjual produknya sebagai seorang reseller ataupun dropshipper. Jangan lupa teman-teman, ketika teman-teman sudah mulai jualan, teman-teman saya sarankan harus punya yang namanya target penjualan. Nah, ini penting teman-teman. Banyak pelaku usaha yang dia ini menjalankan bisnis, berjualan, ya sekedar jualan. Yang penting barangnya laku. Nah, ya laku memang, tetapi kalau yang penting barangnya laku, laku satu pun itu laku. Nah, maksudku, agar teman-teman itu juga bertumbuh, saranku teman-teman punya target penjualan. Misalnya bulan ini, teman-teman menarget di angka sekian. Ini penting untuk memacu teman-teman agar semangat untuk mencapai targetnya. Agar teman-teman itu semangat untuk mengerjakan action plan yang sudah teman-teman buat, agar memang mencapai target yang pengen teman-teman capai. Nah, pastikan teman-teman itu punya target penjualan setiap bulannya, agar memang sekali lagi itu mendorong teman-teman untuk semangat mengerjakan sesuatu yang sudah teman-teman planning tadi. Nah, yang terakhir jangan lupa ketika teman-teman sudah menjalankan bisnis dengan pola reseller ataupun dropshipper, saran saya adalah melakukan evaluasi secara periodik. Misalnya teman-teman ini setiap bulannya dievaluasi, targetnya kecapai atau tidak, apa saja yang sudah dikerjakan dan belum dikerjakan. Syukur-syukur teman-teman itu punya checklist yang memang sebelumnya sudah teman-teman buat. Misalnya action plan-nya itu harus A, B, C, mana saja yang sudah dikerjakan dan mana yang belum, terus hasilnya bagaimana, efektif atau tidak. Ini penting untuk mengukur pencapaian kita. Nah, bisnis yang sering melakukan evaluasi atau periodik melakukan evaluasi, itu akan ketahuan sebetulnya bahwasanya bisnis ini berpeluang untuk tumbuh atau tidak. Bahwasanya apa yang sudah kita kerjakan ini efektif atau tidak. Ini aku bilang sekali lagi memberikan kesempatan untuk teman-teman bisa bertumbuh dari waktu ke waktu. Nah, ini saja teman-teman yang bisa saya bagikan untuk memulai bisnis reseller ataupun dropshipper. Semoga video singkat ini bermanfaat teman-teman. Bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Syafiq, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.